Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah sepeda listrik di mana kasusnya itu adalah ngedrop. Jadi langkah pertama itu tidak perlu mengeluarkan baterai, nggak usah ribet. Dan bila mana tidak mempunyai multitester seperti ini, kita gunakan lampu bola pertama untuk mengetahui baterai, yaitu dengan menggunakan bolam seperti ini kita bisa mengeceknya. Ini bolam 12 volt ya. Kita cari yang sesuai ukuran dengan kapasitas baterai. Ini per sel kan 12 volt. Kita bisa ukur satu persatu seperti ini. Ini sama di videoku yang sebelumnya, cuma ini lebih jelas. Kita ukur seperti ini dari aki yang pertama dulu. Kita nyalakan sepedanya. Indikator tertera 64,4 volt. Bila mana kita rem sedikit sama gas, dia akan turun ngedrop. Tegangan dropnya dia mencapai 53. Kita lihat di bolam lampunya apakah berkedip atau tidak aki yang pertama. Ini kita gas ya. Oh, ternyata masih anteng. Yang kedua kita. Dan untuk aki yang kedua ini sama yang pertama, ini bolak-balik tidak jadi masalah ya karena bolam sama. Kita gas seperti tadi, kita rem sedikit, intinya ada beban. Ternyata lampu tidak bereaksi dan masih terang. Bisa dikatakan atau disimpulkan aki keadaan bagus. Terus ini aki yang ketiga. Oh, dari redupnya lampu sudah kelihatan ini. Kita gas. Oh, dia mulai redup. Digas dia redup. Ini bisa jadi akinya rusak ini. Soalnya kena beban, dia voltasenya sudah ngedon. Ini kalau kita ukur pakai multitester, dia itu tidak kelihatan ngedrop. Kita ukur aki yang ngedrop tadi. Sebentar. Oh, masih tertera 11,8. Dan bila mana kita kasih lampu, dia akan kelihatan ngedropnya. Coba kita gas sekali lagi. Dia langsung mati. Langsung redup. Berarti aki ini perlu dicurigai rusak. Terus aki yang berikutnya, aki yang keempat di depan ini, sama kita jepitkan per sel ya, soalnya lampunya 12 volt. Sama kita gas lagi, berkurang sedikit. Ini juga bisa dikatakan ngedrop ini. Aki yang kelima. Kita gas lagi. Oh, masih anteng. Jadi kesimpulannya, dari baterai 5 tersebut itu yang rusak adalah 2 ini. Kita tidak perlu mencopotnya. Solusinya nanti kita bisa cas per sel. Jadi chargernya yang dibutuhkan 12 volt untuk menyuplai satu aki yang ngedrop ini. Soalnya dia itu 5 itu gandengan, dipasang secara seri. Itu kelemahannya. Bila yang sini penuh, yang satu penuh, yang 2 penuh, dan yang 3 ini belum penuh, nanti dia yang 2 ini akan panas sehingga mengakibatkan aki tersebut soak, gampang rusak. Kecuali kalau di sistem cas per sel 111. Itu insya Allah aki. Untuk menyambung video yang tadi, jadi bila mana menseri baterai terlalu banyak, saya gambarkan seperti ini. Saya gambarkan seperti gelas. Ini di sini cuma 4 ya di sini. Ini adalah simbol baterai yang ala kadarnya.
Ini disusun secara seri. Di rangkaian sepeda listrik itu kira-kira seperti ini. Bila mana menseri baterai itu ampernya sama, di sini 20 ampere, 20 ampere, 20 ampere, 20 ampere, itu tidak jadi masalah. Dan bila mana dari keempat baterai ini ada ampere yang berbeda, semisal kita itu ngecas gitu kan, alirannya listriknya itu kan gandengan, jadi per sel sini kemasukan 12 voltasenya rata-rata kan gitu. Cuma dalam kasus penyerian seperti ini, kalau beda ampere itu sangatlah berpengaruh dan bisa dapat merusak aki. Contohnya ini 12 ampere, ini 15, ini 15, ini 12. Dan otomatis yang 12 ampere ini 12 ampere ya, bukan volt. Yang 12 ampere ini itu akan terisi penuh duluan. Dia akan terisi penuh duluan. Sementara yang 15 ini itu kira-kira masih separuh. Yang 12 ini sudah hampir penuh. Dikarenakan kapasitas pengecasan itu dia itu gandengan, jadi disamakan rata voltasenya. Dan bila mana yang 12 ampere tadi sudah penuh, kenapa charging masih merah? Charger ada indikatornya lampu masih merah, masih tanda mengecas. Karena yang 15 ini belum penuh, yang 15 ampere. Kira-kira tegangannya belum mencapai titik maksimal aki, sekitar 14,4, 14,8. Dia ini belum tercukupi tegangannya, sehingga aki yang 12 tersebut itu akan menjadi panas dan cepat melembung. Jadi tips dari saya untuk menseri baterai terlalu banyak itu tidak disarankan, kecuali sistemnya itu casnya 1 sel per 1 sel. Oke, sekian dulu tips dari saya pribadi. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.